Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita mau satukan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan yang tetap kami rasakan hingga pada saat ini. Kami boleh Tuhan Yesus datang di tempat ini untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji, mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang hadir di tempat ini mengurapi setiap hati kami. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Sekali lagi kita katakan, ku datang Tuhan, datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Dari awal kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, kita katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga, seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah,
bagimu. Haleluya. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuh, saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri semuanya. Karena indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Benar Bapa, benar Yesus, kami mau taat dan setia kepadamu Bapa. Sementara kami akan bersorak-sorak memuji mempermuliakan namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, masih ada sukacita. Sebentar kita akan bersorak-sorak memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi kita katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya.
Sekalipun kondisi kita saat ini lemah, sekalipun kita menghadapi situasi yang buruk, tapi kita mau tetap nyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, untuk itu kita lebih sungguh-sungguh lagi kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita katakan, ajaib Kau Tuhan. Nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Dan tak terbang kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah atasku. Segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan. Tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Saya persilahkan untuk kita duduk boleh kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sungguh memuji mempermuliakan nama Tuhan, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kita nyanyikan pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus?
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi katakan, selidiki aku. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Setelah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lebih sungguh-sungguh dari awal kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita boleh katakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Setelah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Telah kulihat. Kita sama-sama boleh bangkit berdiri. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau
Bapa benar Yesus, kami akan tetap mau berjuang kepadamu Bapa, sampai kami boleh mendapati kami tetap setia di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, pada sore hari ini kita mau bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan kekuatan hidup kita. Amin. Firman Tuhan penuntun bagi setiap langkah hidup kita. Perenungan firman Tuhan pada sore hari ini yaitu berbicara mengenai Tuhan penolong. Tuhan penolong. Boleh kita katakan sama-sama Bapak Ibu? Tuhan penolong. Kita tahu, kita menyadari bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, bukan berarti kita terlepas dari masalah. Amin. Bukan berarti kita sudah tidak ada masalah lagi. Ikut Tuhan tanpa ada masalah. Tidak Bapak Ibu. Tapi mengikut Tuhan tetap ada masalah, tetap ada permasalahan yang kita hadapi, tetap ada persoalan yang kita hadapi. Tetapi ada satu kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kita, menjadi kekuatan bagi iman kita, bahwa Tuhan selalu menolong hidup kita. Amin. Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Ketika masalah itu begitu berat, kita harus hadapi. Percayalah, kita tidak berdiri seorang diri Bapak Ibu. Kita tidak berdiri dengan kekuatan kita. Tetapi kita punya Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan selalu menolong hidup kita. Amin. Mari kita membuka pembacaan kita pada sore hari ini. Yaitu 2 Tawarik pasal yang ke-20 Bapak Ibu. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kemudian nanti Bapak Ibu kita melanjutkan di ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Kita membaca bersama-sama terlebih dahulu dari ayat pertama sampai ayat yang keempat. 1, 2, 3. Kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Ayat pertama 1, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menuim. Datanglah orang yang memberitakan Yosafat, suatu laskar yang besar di sebelah Laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Kita melanjutkan kembali di ayat 14. Di ayat 14, 1, 2, 3. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah." Ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka,
Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yereuel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempat mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ayat 20. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyi nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Amin, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Cukup banyak ayat-ayat yang tadi. Nanti Bapak Ibu bisa membaca kembali ketika di rumah. Mungkin bisa lebih lengkap lagi. Tadi ada ayat-ayat yang kita lewati juga, ayat 5 sampai ayat 13. Bukan tidak penting, itu sangat penting juga. Nanti Bapak Ibu bisa membaca kembali di rumah. Hanya karena pembahasan sore hari ini, kita mau lebih fokus kepada ayat-ayat yang tadi kita baca bersama-sama. Jadi sedikit mengulangi, menceritakan kembali bagaimana ayat-ayat peristiwa yang terjadi yang kita baca tadi Bapak Ibu. Jadi Raja Yosafat, pemimpin bangsa Israel, dapat perlawanan Bapak Ibu. Dapat perlawanan dari bangsa, tidak hanya satu bangsa, dikatakan di 2 Tawarik pasal 20 ini. Jadi bangsa Yosafat dan bangsa Israel melawan bangsa Moab, melawan bangsa Amon dan orang-orang dari pegunungan Seir. Jadi ada beberapa bangsa yang mau menyerang bangsa Israel waktu itu Bapak Ibu. Mau menyerang bangsa yang sangat besar, sangat banyak. Oleh karena itu, kalau kita kembali melihat dari ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat menjadi takut karena begitu pasukan yang mereka harus hadapi, begitu besar, begitu kuatnya Bapak Ibu. Dan Yosafat menyadari bahwa ia dan bangsanya tidak sanggup untuk melawan bangsa yang begitu banyak. Yosafat mengalami ketakutan. Tetapi walaupun Yosafat mengalami ketakutan, dia menghadapi permasalahan yang dihadapi. Yosafat mengambil langkah yang benar Bapak Ibu. Mengambil langkah yang terbaik yang memang harusnya dilakukan kepada setiap hidup kita. Yaitu dikatakan di ayat 3, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Untuk mencari Tuhan. Karena Yosafat mengetahui, Yosafat percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup menolong. Amin. Tuhan sanggup menolong hidup kita Bapak Ibu. Apapun persoalan yang kita hadapi, secara khusus juga di tengah pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu kalau mengikuti berita-berita yang ada peningkatan virus COVID semakin banyak dan semakin banyak seperti itu.
di mana-mana, tidak hanya di kota besar aja, sampai di daerah-daerah pun zona merah. Menjadi alasan bagi setiap orang menjadi mengalami ketakutan, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mengalami ketakutan, mengalami kegelisahan dengan persoalan yang kita hadapi, mari kita mengambil keputusan yang benar. Amin. Mari kita mau mengambil keputusan yang benar seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat, yaitu mencari Tuhan. Karena kita tahu bahwa hanya Tuhanlah penolong hidup kita. Hanya Tuhanlah yang memampukan kita, Bapak Ibu, untuk dapat mengatasi persoalan yang ada. Yang mampukan kita untuk kita dapat menang atas setiap persoalan yang ada, Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang benar, kita punya Tuhan yang besar yang ada bagi hidup kita. Perenungan kita pada sore hari ini yaitu Tuhan penolong. Tuhan tahu permasalahan yang kita hadapi, Bapak Ibu. Bahkan terkadang melebihi daripada apa yang kita tahu sendiri. Tuhan jauh lebih tahu hidup kita. Tuhan Allah, Dia Allah yang maha tahu. Segalanya Dia tahu, Bapak Ibu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan itu Allah yang kita sembah, Allah yang kita miliki, dan kita memiliki relasi yang intim. Amin. Kita tidak hanya menyembah kepada Allah Sang Pencipta, tetapi kita juga mengaku bahwa Dia adalah Bapa kita. Amin. Dia adalah orang tua kita. Dia adalah pemilik hidup kita. Oleh karena itu, ketika kita yakin bahwa kita adalah miliknya Tuhan, kita ada punyanya Tuhan, percayalah Bapak Ibu, Tuhan yang akan menjamin hidup kita. Tuhan yang akan membela hidup kita. Tuhan yang akan bertanggung jawab secara khusus bagi hidup kita. Oleh karena itu, mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan adalah penolong bagi kita. Ada 3 hal, ada 3 poin yang menjadi perenungan kita pada sore hari ini. Ketika Raja Yosafat mengakui bahwa Tuhan adalah penolong, tentunya pasti ada tindakan yang akan dilakukannya. Amin. Ada tindakan ketika kita mengaku bahwa Tuhan penolong kita, ya otomatis tentunya kita hadir datang kepada Tuhan. Setuju? Kita hadir kepada Tuhan dan kita minta pertolongannya Tuhan. Seperti itu kan. Ada tindakan dari kita. Tidak hanya kita berkata, Tuhan adalah penolong. Tapi kita tetap dengan kekuatan kita dengan kegelisahan kita dengan ketakutan kita menjalani dengan kekuatan kita sendiri. Itu berarti Bapak Ibu patut dipertanyakan, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah kita sudah mengakui bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita? Ada 3 hal yang menjadi perenungan kita sore hari ini. Ketika kita mengaku bahwa Tuhan adalah penolong hidup kita, yang pertama Bapak Ibu, kita harus percaya dengan kesungguhan hati. Kita harus percaya dengan kesungguhan hati. Misalnya nih ketika kita sakit Bapak Ibu, sakit dan kita datang ke dokter seperti itu. Kita datang dokter, tentunya kita kan bertanya nih kepada dokter. Ya benar ya, datang bertanya kan, dok ini saya mengalami mengalami sekian, ada ini loh tanda-tanda ini sakit yang saya alami seperti itu. Dan tentunya kita bertanya, apa yang harus saya lakukan? Dok minum obat apa? Dok tidak boleh makan apa aja ini kalau sakit seperti ini. Tentunya kita bertanya kepada dokter. Dan ketika dokter itu menjawab, kita percaya bukan? Kita percaya. Kita percaya. Walaupun itu mungkin perlu diuji ya, itu benar atau enggak seperti itu. Tetapi kita percaya karena kita tahu bahwa dokter lebih punya pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang kita alami. Tentang obat-obatan. Kita sebagai orang awam kurang tahu nama-nama obat-obat yang apalagi yang tidak dipasarkan secara umum gitu kan. Yang hanya oleh dengan resep dokter. Kita tidak tahu, kita tidak paham. Tapi ketika dokter menyebut nama obatnya bla 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 bla, kita percaya. Dan kita beli ke apotek, kita benar-benar minum obat itu dengan keyakinan setelah minum obat ini saya akan sembuh. Saya akan sembuh seperti itu. Begitu juga Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Tuhan,
kita pada sore hari ini kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Mari Bapak Ibu, hendaklah kita mau percaya dengan kesungguhan hati. Percaya tidak hanya sekedar dalam pemahaman kita sendiri, percaya tidak hanya dalam mulut kita sendiri, tetapi benar-benar tertanam di dalam hati kita, benar-benar teraplikasi di dalam hidup kita Bapak Ibu. Benar-benar tercemin bahwa kita benar-benar percaya Tuhan sanggup menolong hidup kita. Amin. Tuhan sanggup menolong hidup kita. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Yosafat sangat percaya kepada Tuhan, bangsa-bangsa Israel percaya kepada Tuhan ketika mereka menghadapi peperangan? Mari kita mau coba lebih dalam dengan peristiwa peperangan tersebut. Kita melihat di ayat yang ke-15 dikatakan, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Firman Tuhan pun mengakui bahwa musuh yang dihadapi oleh Raja Yosafat itu laskar yang besar. Firman Tuhan mengakui bahwa musuhnya Yosafat itu laskar yang besar. Oleh karena itu Yosafat sangat takut Bapak Ibu. Tetapi penekanannya bahwa di ayat ke-15, janganlah kamu takut dan terkejut. Janganlah engkau takut kepada musuh yang kau hadapi. Karena apa? Bukan karena bangsa Israel bangsa yang hebat, tetapi sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, coba kita bayangkan kita adalah bangsa Israel waktu itu Bapak Ibu. Kita nih lagi perang. Ini sudah di medan pertempuran ini ya. Medan pertempuran ibaratnya kalau zaman sekarang kita nih berdiri di jalur Gaza seperti itu ya. Ini ilustrasi aja ya. Di jalur Gaza, kemudian kita mau perang menghadapi musuh yang begitu hebat, begitu besar. Kemudian ada seorang nabi yang menyampaikan firman Tuhan. Dikatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu terkejut karena laskar yang besar ini, karena sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Ketika kita mendengarkan gitu, jangan takut, jangan terkejut, sebab kamu tidak berperang, tetapi Allah yang berperang bagi engkau. Kita mungkin kayak banyak bertanya-tanya, benar enggak sih Tuhan? Benar enggak? Kalau ketika sudah ketemuan nih sama musuh, hadap-hadapan, benar enggak? Tuhan yang bela. Terus kalau misalnya enggak gimana Tuhan? Ya gitu. Kalau misalnya tiba-tiba misalnya enggak tertolong, ya kalah seperti itu kan. Mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita utarakan kepada Tuhan ketika Tuhan berkata, jangan takut, jangan terkejut, sebab bukan engkau yang berperang, melainkan aku. Mungkin itu menjadi ujian iman kita untuk kita mau percaya sungguh-sungguh atau enggak sih? Kita mau percaya sungguh-sungguh enggak? Kalau engkau percaya, sudah. Percaya enggak? Ikut aku yang akan menjamin, kata Tuhan, seperti itu. Itu yang menjadi ujian bangsa Israel waktu itu Bapak Ibu. Bangsa Israel waktu itu. Kalau kita melihat ayat selanjutnya, di ayat yang ke-20, keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Jadi Raja Yosafat ketika mendengarkan firman Tuhan, ia dikuatkan dan ia menguatkan bangsanya sendiri. Bangsa Israel, dia menguatkan orang lain untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dikatakan di sini, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Jadi benar-benar ketika seorang itu mengakui bahwa Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita,
Kita harus percaya dengan kesungguhan hati, Bapak Ibu. Percaya dengan kesungguhan hati. Terkadang ketika kita mengetahui percaya dengan kesungguhan hati, namanya percaya itu berarti kan sesuatu yang belum kita lihat. Benar? Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Waktu itu tentunya kita belum melihat, kita belum menyaksikan bagaimana apa yang akan Tuhan lakukan, seperti itu. Seperti juga bangsa Israel, ketika Tuhan berkata, jangan takut sebab bukan kamu yang akan melawan musuhmu, melainkan Allah. Tentunya gimana caranya, seperti itu. Bangsa Israel belum tahu caranya. Dan kalau kita melihat ayat-ayat selanjutnya, Raja Yosafat memerintahkan kepada bangsa Israel, Bapak Ibu, untuk garis terdepan itu para pemuji-pemuji. Para pemuji-pemuji. Kalau kita melihat di ayat yang ke-21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar, muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Jadi bayangkan, ada peperangan bangsa yang besar, dan di situ malah bangsa Israel garis terdepannya itu bawa senjata dan bawa puji-pujian, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kalau kita melihat agak gambaran di awal, ini sedikit ilustrasi Bapak Ibu, bagaimana jadi ketika peperangan yang ada, ya sebagian dari bangsa Israel bawa trompet, seperti itu kan, bawa sangkakala. Seorang mau perang, bukan bawa senjata yang begitu lengkapnya, tetapi justru membawa alat pujian, trompet, membawa sangkakala dalam peperangan, seperti itu. Kalau misalnya bangsa Israel ini tidak dengan iman percaya, Bapak Ibu, mereka tidak akan melakukannya. Hal yang dianggap oleh dunia, hal yang dilihat oleh musuhnya, bodoh sekali bangsa Israel ya, mau perang melawan kami anggap apa ini gitu kan. Emang ini mau tanding rap battle gitu kan, atau mau tanding apa? Ini bukan tanding adu pantun atau adu lagu. Ngapain mereka bawa trompet sangkakala seperti itu? Mungkin menjadi hal yang kebodohan bagi musuh. Tetapi karena bangsa Israel waktu itu tahu bahwa Tuhan yang menjamin dan Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Oleh karena itu mereka sungguh-sungguh percaya. Mereka datang dengan puji-pujian Bapak Ibu. Mereka percaya dengan sungguh-sungguh. Mungkin ketika kita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita alami Bapak Ibu, terkadang seringkali kita tidak tahu jalan keluarnya. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong dalam kita menghadapi permasalahan yang ada. Tetapi Tuhan mau mendorong kita, mendewasakan kerohanian kita untuk kita mau semakin terus bertumbuh, mengalami kedewasaan. Amin. Untuk semakin percaya kepada Tuhan, semakin kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan yang kedua, ketika kita mengakui Tuhan adalah penolong, yaitu selain kita percaya, hendaklah kita juga harus taat pada pimpinan Tuhan. Kita tidak hanya sekedar percaya, tahu kepada Tuhan. Tahu, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau yang akan mengalahkan musuh-musuhku. Seperti itu. Tetapi mereka juga harus taat. Harus ada tindakan aktif. Kita harus melangkah keluar sebagaimana apa yang Tuhan perintahkan Bapak Ibu. Ketika kita mengaku bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan telah menebus hidup saya dan hidup saya adalah miliknya Tuhan. Tetapi kalau itu tidak tercermin dalam kehidupan kita Bapak Ibu, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh taat kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Karena kita tahu dalam Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, seperti itu. Seorang yang percaya kepada Tuhan harus sungguh-sungguh tercermin di dalam kehidupannya, di dalam perbuatannya. Karena itu yang menjadi
ujian bagi bangsa Israel untuk mereka mau taat atau enggak, seperti itu. Mereka mau taat atau enggak. Kalau kita kembali melihat di ayat yang ke-16 Bapak Ibu. Ayat 16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Ini firman Tuhan ya. Firman Tuhan menyampaikan pesan melalui Nabi Yahziel, dan dikatakan besok haruslah bangsa Israel turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yerewel. Ketika Tuhan menjanji bahwa bangsa Israel jangan takut, jangan terkejut kepada musuh karena Tuhan yang melawan, musuh-musuhnya. Bukan berarti terus bangsa Israel leye-leye Bapak Ibu. Bukan berarti bangsa Israel sudahlah tidur-tidur aja dah. Tidur-tidur di perkemahan sambil bakar-bakar jagung seperti itu ya. Sambil minum kopi, sambil menyaksikan musuhnya kalah-kalah sendiri, Tuhan yang berperang gitu. Asik nonton. Enggak teman, enggak Bapak Ibu. Kita melihat bahwa Tuhan menyuruh untuk besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mungkin jadi pertanyaan lagi. Loh Tuhan katanya bukan kami yang menyerang. Bukan kami yang melawan musuh-musuh. Tetapi ngapain? Masih besok harus turun menyerang mereka. Seperti itu kan. Mungkin jadi pertanyaan. Tetapi Tuhan mau ketika setiap anak-anaknya percaya, hendaklah itu harus tercermin di dalam hidupannya. Kamu mau taat atau enggak? Seperti itu. Kamu ketika percaya, ya harus taat. Seperti itu. Oleh karena itu Tuhan menyampaikan untuk turun menyerang mereka. Kalau kita melihat ayat selanjutnya, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tadi agak kayak bertentangan gitu ya. Tadi disuruh turun menyerang, tapi dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Jadi istilahnya kamu hadir aja, kamu hadir di medan perang itu. Tapi tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Tetap Tuhan memberikan perintah untuk bangsa Israel maju. Maju menghadapi mereka. Tetapi di sini dikatakan bahwa tinggal berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Kadang Bapak Ibu ketika kita merenungkan dalam kehidupan kita, banyak hal kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan bagi hidup kita. Terkadang apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan nyatakan bagi kita, melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui apa yang kita bayangkan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita, amin. Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Dia Allah yang tahu yang terbaik bagi setiap kita Bapak Ibu. Seperti bangsa Israel yang bangsa Israel hadapi seperti itu. Kita bayangkan gimana bisa dalam peperangan seorang bangsa hanya melihat aja. Seorang bangsa hanya melihat, menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan seperti itu. Tapi itu yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Dan percayalah itu yang juga Tuhan sudah janjikan bagi setiap kehidupan kita. Ketika kita mengaku bahwa Tuhan adalah penolong, mari Bapak Ibu kita percaya dengan sungguh-sungguh. Kita mau taat kepada Tuhan. Lakukanlah bagian kita. Dan biarlah Tuhan melakukan bagiannya bagi hidup kita, amin. Lakukanlah bagian kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, percayalah. Karena Tuhan tahu kapasitas kita, seperti itu Bapak Ibu. Tuhan tahu kapasitas kita dan Tuhan yang akan menyempurnakan. Tuhan yang akan memberikan yang terbaik seperti itu. Lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Seperti bangsa Israel. Apa yang menjadi tindakan yang menjadi bagiannya bangsa Israel?
Mereka disuruh turun, mereka disuruh datang kepada bangsa-bangsa yang lain untuk menghadapi peperangan itu. Dan dia menyaksikan bagaimana apa yang Tuhan kerjakan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa seorang bangsa Israel itu percaya, dia taat. Dan ketika seorang itu mengatakan Tuhan penolong, yang ketiga adalah memuliakan Tuhan dengan pujian pengagungan. Muliakan Tuhan dengan pujian pengagungan. Kalau kita kembali melihat di ayat yang ke-19 Bapak Ibu. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara sangat nyaring. Jadi bangsa Israel ketika orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah mendengar bahwa Tuhan yang akan menjanjikan jangan takut, jangan gentar bahwa Allah yang akan melawan mereka seperti itu. Yang dilakukan oleh orang-orang Lewi Bapak Ibu. Dia menyanyi-nyanyikan pujian bagi Tuhan Allah Israel. Dia memuliakan Tuhan. Padahal ya, kalau kita melihat ayat 19 ini, bangsa Israel sudah menang peperangan belum Bapak Ibu? Belum seperti itu. Di ayat 19, bangsa Israel belum menghadapi peperangan. Kan katakan besok nih, besok pagi perang, besok pagi bangsa Israel harus turun melawan mereka seperti itu. Tetapi karena bangsa Israel, orang-orang Lewi waktu itu percaya bahwa janji Tuhan itu benar-benar ya dan amin, benar-benar hidup, menjadi jaminan yang pasti bagi kehidupan mereka. Kemenangan itu sudah mereka pegang seperti itu di dalam imannya. Walaupun belum terjadi, tetapi dia sudah pegang dulu, sudah pegang erat-erat. Dan dia begitu dikatakan sangat gembira dengan suara yang sangat nyaring menyanyi-nyanyi pujian-pujian bagi Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan segenap hati Bapak Ibu. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan adalah penolong kita. Kita percaya kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Apakah kita mau benar-benar memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita? Amin. Melalui puji-pujian bagi Tuhan seperti itu. Mungkin pujian pengagungan, mungkin kita punya alasan. Kamu enak, kamu suka nyanyi, ya suaranya ya lumayan lah, maksudnya setidaknya tidak fals seperti itu. Tapi kan suaraku loh kayak gini, suaraku loh di donya nada dasarnya tiba-tiba berubah-berubah seperti itu ya. Harusnya do re mi fa sol la si do, ternyata do re mi fa sol la si do. Kayak gitu-gitulah. Jadi itu mungkin jadi alasan gimana bisa menyanyi pujian kepada Tuhan. Kalau kita melihat dari ayat yang ada dari peristiwa ini Bapak Ibu. Pemuji-pemuji yang Raja Yosafat tetapkan untuk mereka memuji Tuhan bukan dikategorikan karena mereka adalah suaranya yang enak-enak Bapak Ibu. Ayat-ayat ini tidak mengatakan bahwa yang dipilih itu karena yang pemuji-pemuji, penyanyi-penyanyi yang terkenal, terhebat, pemazmur seperti itu. Tidak Bapak Ibu. Karena poin yang saya tangkap, pemuji yang benar, pemuji yang sungguh-sungguh, itu yang terungkap, yang terpancar dalam hati setiap pribadi. Amin. Oleh karena itu, jangan kita patah semangat ketika mungkin suara yang lain lebih enak dan yang lain-lain. Tapi ketika kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita mau mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Percayalah itu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Hal yang menyukakan hati Tuhan. Sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Lewi, bangsa-bangsa Israel waktu itu. Seperti itu. Ayat 19, ayat yang ke-21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Jadi menarik juga ya Bapak Ibu. Dari ayat ini kita melihat pemuji-pemuji ini tidak hanya ketika dalam peperangan menyanyi untuk Tuhan Bapak Ibu. Tetapi sampai pakaiannya pun bukan pakaian peperangan.
Pakaian yang digunakan itu pakaian kudus dikatakan Alkitab. Pakaian kudus yang seringkali yang saya tahu yang dipakai ketika dalam ibadah yang ada seperti itu. Upacara-upacara keagamaan di bangsa Israel. Dalam perang ternyata bukan bawa baju tameng, bawa perisai seperti itu, tapi justru malah pakaian kudus untuk benar-benar mau mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Raja Yehosafat dan bangsa-bangsanya. Dalam pakaian kudus yang semarak, pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita menghadapi persoalan yang sulit dan kita memperoleh kemenangan, pertolongan dari Tuhan, sudahkah kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan? Sudahkah ada bagian dari kita untuk kita mau memuliakan Tuhan hari demi hari terus menerus Bapak Ibu. Melalui kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dia telah menebus hidup kita dengan darah yang mahal. Kita orang yang hina, dulunya kita adalah sampah, kita orang yang bebal. Tuhan mengangkat kita, Tuhan menarik kita, Tuhan menguduskan hidup kita dan menjadikan kita anaknya Bapak Ibu. Kita sudah diberikan yang terbaik. Bagaimana dengan bagian kita? Sudahkah hidup kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan? Sudahkah hidup kita sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan melalui pujian pengagungan kepada Tuhan, melalui ungkapan hati kita dan sikap hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Ketika kita mengaku bahwa Tuhan adalah penolong kita, yang pertama adalah kita percaya dengan kesungguhan hati Bapak Ibu. Percaya dengan kesungguhan hati. Dan yang kedua, kita taat dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinannya. Dan yang ketiga, kita memuliakan Tuhan melalui pujian pengagungan kepada Tuhan. Biarlah hidup kita mau terus diperbaharui, kita di dalam Tuhan adalah ciptaan baru yang terus mengalami kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Kita mau tetap kuat, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Kemenangan Tuhan berikan kepada setiap umatnya, kemenangan Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya, yang taat, dan yang memuliakan Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini sungguh dapat memberkati hidup kita, menuntun bagi hidup kita. Di tengah pandemi COVID-19 juga kita tetap kuat, kita tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kita mau memuliakan Tuhan melalui sikap hidup kita. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas firman yang telah kami baca, yang telah kami renungkan, yang telah kami dengarkan Tuhan. Kami membuka hati kami untuk kami mau terus diperbaharui oleh firman-Mu Tuhan. Kami memohon Allah Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Di tengah persoalan permasalahan yang kami hadapi, ajar kami untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk taat melakukan perintah-Mu Tuhan. Menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan melakukan hidup yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau ya Bapa. Mohon pimpin kami. Mohon tuntun kami Tuhan. Kiranya kami juga mau terus mengalami kemenangan bersama-Mu. Kami mau menyaksikan kemenangan yang Kau berikan Tuhan. Sebagaimana kemenangan yang telah Kau berikan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel menyaksikan bagaimana bangsa-bangsa yang lain, bangsa Moab, bangsa Amon, orang-orang di pegunungan Seir. Mereka tiba-tiba kacau balau. Mereka saling menyerang satu dengan yang lain dan mereka mengalami kekalahan. Karena bukan kuat gagah bangsa Israel, tetapi karena kehebatan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ada bagi kami.
Ajar kami untuk percaya dengan sungguh-sungguh, ajar kami taat dan memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah penolong yang sejati, Engkau Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan, yang telah memberkati kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita apapun yang kita hadapi. Sebentar kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, biarlah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan untuk Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami terima. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kami miliki, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Shalom Bapak Ibu. Sumber sukacita? Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya akan sampaikan pengumuman untuk sementara doa puasa yang biasanya kita lakukan setiap hari Kamis, kita liburkan dulu. Nanti setelah melihat situasi dan kondisi, kita akan mulai lagi ya, kita akan umumkan Bapak Ibu. Karena kita lihat lonjakan COVID ini semakin hari semakin merajalela gitu ya. Jadi kita nggak tahu di balik semuanya ini apa rencana Tuhan khususnya bagi gereja Tuhan. Ya, yang saya tangkap dalam hati saya Bapak Ibu, Tuhan mau ajarkan kita lewat virus corona yang gak habis-habis, malah semakin menjadi-jadi gitu ya. Ada varian-varian baru. Dan kalau kabar atau berita kita dengar, varian baru ini malah penularannya itu semakin cepat. Ya, gampang menular. Jadi Tuhan mau Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi seperti ini kita mau bangun diri kita. Ya, karena kan kegiatan-kegiatan gereja biasanya kan ada satu gereja setiap hari ada kegiatan sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi ini semua libur, doa puasa libur, perkunjungan libur, terus persekutuan keluarga libur, yang lain-lain libur, bahkan ibadah raya juga libur. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mau di tengah-tengah kondisi seperti ini kita memperkuat persekutuan doa
atau keintiman di tengah-tengah keluarga kita. Ya, karena apa? Ya kita kan nggak berani ke gereja, atau nanti mungkin setelah semakin banyak yang terpapar oleh COVID ini, maka ibadah di gereja atau pertemuan-pertemuan seperti ini juga harus ditutup juga. Tapi kalau kita sudah kuat, mesbah keluarga kita bangun Bapak Ibu, maka kita nggak akan bingung. Ya walaupun kita mungkin nggak ngikutin ibadah secara online karena memang banyak mengatakan, aduh ibadah online itu nggak dapat apa-apa, nggak bisa fokus. Tapi kalau kita sudah kuat mesbah di tengah-tengah keluarga kita, ya udah kita nggak akan goyah oleh kondisi dan keadaan ini Bapak Ibu. Ya, jadi mulai Tuhan ajar kita, ya kita mungkin di rumah itu ada berapa orang, ya papanya yang menjadi pendetanya, pendeta rumah Bapak Ibu. Pimpin doa, renungan, doa syafaat. Ya kalau nggak ada papanya, mamanya. Ya kalau mungkin nggak ada mamanya, ya kakaknya, ataupun siapapun yang mungkin lebih yang bisa untuk memimpin persekutuan. Jadi Tuhan mau Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi ini kita memperkuat mesbah di tengah-tengah keluarga kita. Jangan sama aja sebelum pandemi, ya udah, ya kalau mau doa keluarga ya doa, kalau enggak ya enggak. Berapa hari yang lalu saya ngomong-ngomong dengan hamba Tuhan, dia bilang, iya ya, saya jadi heran kok. Udah kondisinya seperti ini, ya korban sudah banyak berjatuhan, kita dibatasi kemana-mana. Tapi saya lihat rohani gereja Tuhan atau rohani anak-anak Tuhan, ya adem-adem aja gitu ya. Malah tambah kayaknya mensyukuri gitu ya, syukur. Ya karena apa? Kalau nggak ada pandemi ini kan harus ke gereja, harus ikut ini, harus ikut itu. Tapi sekarang ini kan ada alasan. Ya, hamba Tuhan bilang, aduh, memang sudah benar-benar rohani anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan mengalami satu kemerosotan. Ya, udah kondisinya seperti ini tetap aja kita lihat ya, dingin-dingin seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perkuat persekutuan doa rumah tangga Bapak Ibu. Ya karena kita lihat dulu kan ada hamba Tuhan mengatakan, wah paling selesai Paskah waktu pertama-tama pandemi Corona udah habis. Selesai Paskah 1 tahun, belum berakhir juga 2 tahun, ini sudah mau masuk tahun ketiga loh Bapak Ibu. Dan ada yang memprediksikan untuk 5 tahun ke depan rasanya belum akan habis-habis juga. Dan terbukti memang Bapak Ibu kita lihat, korban itu terus berjatuhan, ada varian-varian baru juga yang bermunculan. Ya, jadi Bapak Ibu, kadang sulit memang untuk ngumpul keluarga itu ya, walaupun 5 orang, 6 orang. Ayo doa, kadang mungkin ya ini yang itu, yang ini begini, yang ini sibuk ini gitu loh. Tapi enggak apa-apa. Berapapun yang mau, doa dulu. Daripada, aduh enggak bisa ngumpul-ngumpul Pak, ya jadinya enggak berdoa. Saya kadang di rumah itu kalau yang lain-lain itu diajak doa, yang ini, yang itu macam-macam, tak doa sendiri Bapak Ibu. Supaya apa? Jangan semua mendelep. Jadi ketika semua lemah, harus ada salah satu yang kuat untuk menarik yang lemah itu. Kalau kita tunggu, ya Pak ini alasannya gini loh, ini loh, gini loh, adalah nggak usah doa. Maka rohani kita akan semakin lemah Bapak Ibu. Jadi kita nggak tahu Bapak Ibu nanti ke depannya ini mungkin ada surat edaran dari pemerintah seperti dulu. Ya, kegiatan ibadah juga harus dari rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah. Terus mau bagaimana kita? Kalau kita nggak memulai hari ini untuk kita kumpulkan keluarga kita
kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Ya, tadi kita sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Bangun dirimu di dalam pujian dan penyembahan. Kuasa pujian itu luar biasa loh Bapak Ibu. Ya, saya selalu ketika menyampaikan pemahaman Alkitab baptisan ya, ingat ya, selalu saya katakan ya, download puji-pujian di HP-mu, download Alkitab di HP-mu. Ya, karena saya ulangi Bapak Ibu, hidup ini dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Ya, kalau kita dengarnya, kita menyanyikannya lagu-lagu galau, lagu-lagu kehancuran, lagu-lagu ya masa depan yang suram gitu, itu yang terjadi Bapak Ibu. Tapi kalau hidup kita penuh dengan pujian, jangan hanya dengar ya, kita putar di HP kita, ya udah HP yang nyanyi, kita nggak nyanyi sama aja Bapak Ibu. Tapi ikut memuji, ikut menyembah. Ya, jangan hanya ngomongan-ngomongan tarik sis gitu ya, semongko. Kalau itu aduh, mulai dari bayi hafal Bapak Ibu. Tapi Tuhan inginkan di akhir zaman ini, apalagi kondisi seperti ini, bangun pujian penyembahanmu. Karena apa yang kamu dengar, apa yang kamu nyanyikan, itu yang terjadi. Ya, ada dulu artis nyanyinya, pulangkan saja, kemana? Kemana Cili? Aku dikepulangkan sungguhan loh Bapak Ibu ya. Kembali dia ke orang tuanya, dipulangkan beneran. Karena apa? Apa yang kamu nyanyikan, apa yang kamu lakukan, itu yang terjadi. Orang dunia aja mengatakan ngomonganmu itu adalah doamu. Jadi jangan main-main Bapak Ibu. Ya, ada yang mengatakan lagu apa? Lumpuhkanlah ingatanku. Waduh, kalau Tuhan dengar benar-benar dilumpuhkan. Waduh, keleleran dia Bapak Ibu. Kadang udah nggak berpakaian, ya udah keleleran di mana-mana. Tapi orang Kristen banyak loh nyanyikan itu. Lumpuhkanlah ingatanku. Waduh. Apa yang kamu nyanyikan itu yang akan terjadi. Kalau kamu nyanyikan masa depanku hancur, masa depanku suram, itu yang terjadi. Ya, kalau kamu terus nyanyikan masa depan di tangan Tuhan ya. Hari depan penuh harapan, penyertaanmu sempurna. Ya, maka itu yang terjadi kemanapun kita, terjadilah penyertaan Tuhan yang sempurna. Lagi yang baru dibaptis, petobat baru, download puji-pujian. Ya, banyak sekali, nggak usah, kalau dulu kan harus bayar gitu ya. Ini sekarang udah ada M3, download itu, nyanyikan pujian-pujian, ikut memuji Tuhan, ikut menyanyi. Banggalah kalau kita banyak tahu lagu-lagu rohani, pencipta lagu rohani. Daripada kita tahu Roma Irama, siapa lagi? Ada set-setnya itu. Siapa lagi? Yaitu kebanggaan atau dunia, kebodohan Bapak Ibu. Tapi kita tahu, oh lagu ini, karena itu membangun rohani kita. Seperti firman tadi yang sudah kita dengar. Kuasa puji-pujian itu luar biasa. Gak ada istilahnya di dunia ini Bapak Ibu menghadapi musuh, berperang, ya, yang diperlengkapi adalah meriam, senjata tak canggih. Tapi tadi kita dengar paling barisan ke depan itu mereka membawa alat-alat musik, pemuji-pemuji, penyanyi-penyanyi. Kenapa harus seperti itu? Karena ada kuasa di dalam pujian. Kalau kita tahu akan hal ini, ada kuasa di atas pujian, maka mulut kita, hati kita akan melimpah dengan pujian, pengagungan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu, untuk hari Minggu kita tetap buka. Saya tadi katakan pagi, berapapun yang datang, toh walaupun kita tutup ibadah raya contohnya, kita kan harus rekaman juga. Ya, jadi minggu depan kita tetap ibadah
pagi dan sore perjamuan suci. Nggak harus banyak ya, sedikit pun, segini pun kita tetap. Ya karena banyak orang yang mengeluh ibadah online itu sangat berbeda, nggak bisa menikmati. Ya tapi kalau kita datang berhimpun, menghadiri pertemuan-pertemuan seperti ini, sukacita kita beda gitu ya, antusias kita beda juga. Ya jadi kita nggak bisa memaksakan. Bagi yang nggak berani datang untuk ibadah-ibadah seperti ini, kita tetap sediakan pelayanan secara live streaming ya seperti hari ini. Jadi kita ibadah di sini, keluarga-keluarga yang lain, saudara-saudara yang lain bisa juga mengikuti ibadah secara live streaming. Tapi bagi kita yang sehat, yang kuat, yang nggak takut, datanglah beribadah bersama-sama. Ya, seumpama nanti ada larangan memang dari pemerintah, itu lain lagi, nanti kita pikirkan lagi ya apa caranya gitu ya. Tapi kalau masih aman, belum ada larangan, dan lingkungan tempat kita ibadah ini juga masih aman, bukan zona merah, ya kita akan tetap lakukan ibadah. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau Tuhan telah selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang telah pulihkanku. Tuhan yang sembuhkan aku dan memberkati aku. Terima kasih Yesusku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang berkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur, oh segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, oh segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus
kami sembah Engkau. Oh, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami mau menyembah, memuji dan mengagungkan Yesus Tuhan sampai selama-lamanya. Seumur hidup kami akan tetap menyanyikan pujian. Mulut kami penuh dengan pengagungan bagi Raja di atas segala raja. Karena Engkau yang layak terima segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, ada kuasa di atas puji-pujian. Ketika umat Tuhan, ketika gereja Tuhan memuji, menyembah Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan bertahta di atas puji-pujian itu. Karena Tuhan senang dipuji, senang disembah oleh umat ciptaan-Mu. Sebabnya kami juga melatih diri kami setiap saat, setiap hari. Mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan bagi Yesus Tuhan kami. Karena ada kuasa, ada kekuatan ketika kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Maka ada sukacita yang terpancar dari hati kami. Tuhan yang membuat kami menjadi kuat dan berkemenangan. Musuh-musuh dikalahkan, kuasa-kuasa kegelapan dihancurkan oleh kuasa pujian dan penyembahan itu. Sebabnya kami juga membangun mezbah di tengah-tengah keluarga kami. Di saat-saat yang sulit seperti ini, kami mau semakin memperkuat hubungan keintiman kami bersama-sama dengan Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang Kau limpahkan. Tuhan yang pakai dan terus urapi setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah menunaikan tugas pelayanan, mulai penerima tamu, menjalankan persembahan, multimedia, WL Singer, tim musik, hamba-Mu Saudara Hizkia yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan juga pada sore hari ini. Tuhan pakai dalam masa muda, anak-anak muda ini untuk hormat dan kemuliaan. Talenta yang Tuhan percayakan bagi mereka, mereka pergunakan dan kembalikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan yang tahu segala pergumulan, masalah, kesulitan dan persoalan yang kami hadapi. Tapi kami percaya ketika kami berjumpa dengan Yesus di tempat ini, Tuhan yang memberikan kami jalan keluar atas masalah. Tuhan yang memberikan jawaban yang pasti. Tuhan yang memberikan jaminan pemeliharaan yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini dengan sukacita, membawa damai sejahtera. Kami tadinya yang lemah, bawa penyakit, kami pulang dari tempat ini membawa kesembuhan, membawa kemenangan yang gilang gemilang di tengah-tengah keluarga kami. Berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, perlindungan, penyertaan-Mu, jaminan-Mu kami terima dalam hidup kami, keluar masuk kami, Tuhan yang jaga mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang juga melimpahi setiap keluarga kami dengan damai sejahtera, sukacita, kerukunan di tengah-tengah keluarga. Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan, mata pencaharian, karir dan studi anak-anak kami. Kami diberkati Tuhan untuk kami juga menjadi saluran berkat kepada orang lain. Berkati gereja kami, supaya gereja ini terus bertumbuh ke arah Kristus, semakin kuat untuk mempermuliakan nama-Mu. Rinduan hati kami untuk memiliki gedung sendiri, kami tetap serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang sanggup menolong kami, membuka jalan bagi kami. Terutama biar kesatuan roh itu tetap ada dalam hidup kami. Kami tetap satu hati bersepakat, saling menolong satu dengan yang lain dan saling mendukung di dalam kelemahan-kelemahan kami. Untuk kami kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Minggu depan
ada perjamuan suci yang kami adakan. Kiranya Tuhan yang tolong kami yang hadir baik pagi, baik ibadah sore ini, sampai kami pulang, sampai minggu depan kami tetap sehat, tidak ada keluhan, tidak ada flu, batuk, panas, tidak ada yang sesak. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan yang dari Tuhan, kami terima kekuatan yang baru, sehingga minggu depan kami bisa mengikuti ibadah, sekaligus kami juga mengikuti sakramen perjamuan suci di tempat ini. Berkati bangsa kami, limpahi bangsa kami dengan damai sejahtera dan sukacita. Bapak Presiden Jokowi, Tuhan berikan kemampuan yang lebih, pikiran yang semakin cemerlang, sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk berpihak kepada masyarakat. Berikan kekuatan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan di dalam memutuskan, dalam menentukan segala sesuatunya di masa-masa yang sulit ini. Tuhan, kami berdoa buat semua jajaran yang ada di sekelilingnya Bapak Jokowi, supaya mereka juga mendukung, bukan malah melemahkan, bukan mencari-cari hal-hal untuk menguntungkan pribadi mereka sendiri, tapi mereka mau bersatu padu. Kami berdoa juga Tuhan buat perangkat-perangkat medis, dokter-dokter, juru rawat yang merawat saudara-saudara kami yang mengalami pandemi ini. Tuhan yang tolong, Tuhan yang jamah, sembuhkan pasien-pasien supaya tidak semakin menumpuk-numpuk di rumah sakit, supaya mereka sehat, pulang bersukacita bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan kiranya pulihkan, sembuhkan mereka. Bapak Yosua dan juga Ibu Evi, Saudara Jun, demikian juga Hendika dan juga mamanya Budiah, kami menyerahkan baik Ibu Haryati, Ibu Cui Ningsih, Tuhan kiranya jamah saudara-saudara kami ini supaya mereka sehat, kuat di dalam Tuhan, sehingga minggu-minggu depan, bulan depan mereka bisa kembali bersama-sama dengan kami bersukacita di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami akhiri ibadah kami sore hari ini dan kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami tak mohon perlindungan penyertaan Tuhan sampai kami tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun juga. Berkumpul dengan semua keluarga kami di dalam sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, karena dialah sumber hidup kita, sumber segala-galanya bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulang dan terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, hikmat dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita ingin berkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita.